Orang mungkin bertindak dalam situasi tertentu berdasarkan pemahaman tentang kepribadian, pengalaman masa lalu, dan kondisi psikologis lainnya. Kemudian mengidentifikasi dan mengatasi masalah psikologis. Biasa kita ada lakukan diagnosa ya, diagnosa dalam bidang klinis. Psikologi berfungsi untuk mendiagnosa gangguan mental. Seperti apa misalnya kok yang termasuk gangguan mental? Kecemasan masuk? Masuk ya, kecemasan, apalagi depresi, skizofrenia. Pernah dengar skizofrenia? Itu gangguan mental ya, gangguan mental jiwa yang udah berat dan lain-lain melalui alat ukur psikologis yang telah divalidasi. Kemudian terapi dan intervensi, psikologi juga memberikan panduan tentang cara mengatasi berbagai masalah psikologis melalui terapi. Banyak terapi-terapi dalam psikologi ya. Kemudian psikologi pendidikan, ada juga psikologi sosial ya. Kalau dalam pendidikan, psikologi berperan penting dalam pengembangan metode pembelajaran yang efektif. Biasanya di dalam pendidikan di sekolah-sekolah ada yang namanya guru BK ya. Guru BK itu khusus melakukan bimbingan konseling di sekolah. Membantu pengembangan diri, juga psikologi membantu pengembangan diri. Psikologi perkembangan juga mempelajari bagaimana manusia berkembang dari bayi hingga dewasa. Kemudian psikologi industri, khususnya di tempat kerja, psikologi digunakan untuk meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Ibu persingkat aja ya. Psikologi klinis dan konseling. Membantu individu menghadapi masalah emosional dan perilaku melalui terapi dan konseling. Selama ini kita ada melakukan konseling dalam mengerjakan pasien, dalam berkomunikasi, melakukan konseling. Ada. Ada. Jadi secara keseluruhan psikologi sebagai ilmu memiliki peran penting dalam membantu individu dan masyarakat memahami diri mereka sendiri, meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Pengalaman dan penerapan psikologi dalam berbagai konteks ini menunjukkan betapa esensialnya pentingnya disiplin ilmu ini dalam kehidupan manusia. Sekarang kita masuk pengertian konseling itu apa, bimbingan apa, dan psikoterapi. Konseling adalah proses profesional di mana seorang konselor yang terlatih membantu individu atau kelompok untuk memahami, menghadapi, menyelesaikan masalah emosional, mental, atau sosial yang mereka alami. Jadi konseling ini biasanya dilakukan melalui percakapan ya, percakapan yang terstruktur dan terarah dengan tujuannya apa kita lakukan konseling? Membantu klien untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka, mengatasi kesulitan dan mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi konseling itu proses bantuan ya. Konseling adalah bentuk bantuan profesional yang berfokus pada pemberian dukungan, klarifikasi masalah, dan pengembangan solusi. Konselor menggunakan keterampilan komunikasi, mendengarkan dengan empati dan berbagai teknik untuk membantu klien mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan perilaku. Empati, apa beda empati dengan simpati? Kan kita harus bersifat empati, ada simpati. Apa beda? Ada nggak beda empati dan simpati? Iya, itu dibuka sado ya, makanya nggak bisa dipakai di Pak Len. Nggak bisa. Nah kau ngaji di Jakarta kan? Lupa kan? Ayo. Apa beda empati dengan simpati? Nenek Anggi ya? Iya. Iya. Kalau empati ini Bu, kita turut merasakan apa yang dirasakan oleh klien kita Bu.
Ya benar. Simpati kita kan sekedar kagum atau sekedar suka atau bagaimana gitu, Bu. Itu Ya bedanya. benar sekali. Bu. Iya, Bu. Jadi kalau empati kita ikut ini ya, ikut merasakan. Oh, Iya. ini seperti ini kita rasakan. Tapi kok simpatinya suka aja gitu aja, hanya sekedar aja ya. Terima kasih Bu, benar sekali. Baik. Kalah di Jawa. Jadi dalam melakukan konseling ini keterampilan komunikasi yang sangat dibutuhkan ya, komunikasi. Kemudian tujuan utama konseling adalah memfasilitasi perubahan positif dalam kehidupan klien. Ini bisa mencakup peningkatan kesejahteraan emosional, peningkatan kemampuan untuk membuat keputusan atau perbaikan hubungan interpersonal. Kemudian berbasis hubungan kolaboratif. Konseling didasarkan pada hubungan kolaboratif antara konselor dan kliennya. Kalau dalam ini konselor, kalau kliennya disebut dengan konseli ya, konselor dan konseli. Konselor tidak memberikan solusi atau nasihat langsung, melainkan bekerja sama dengan klien untuk menemukan jalan keluar terbaik yang sesuai dengan situasi dan nilai-nilai. Kayak punya apa? Nah, Ya, Pak. Cara mambil kok kan ini dah apa? Itu di Jawa. Kemudian konseling biasanya berfokus pada masalah-masalah spesifik dan seringkali bersifat jangka pendek atau menengah. Misalnya konseling bisa membantu seseorang yang mengalami stres terkait pekerjaan, masalah hubungan atau krisis pribadi. Ada stres? Kita ada stres nih. Lagi kuliah ada mengalami stres enggak? Apalagi ini lagi proses ini ya, proses dah mau selesai, proses skripsi ya. Sikit stresnya, Bu. Iya, Bu. Banget, Bu, stresnya. Ya, jadi gimana kita mengendalikan stres kita sendiri. Jadi nggak perlu kita harus konsul dengan psikolog ya. Jadi kendalikan mengendalikan stres itu. Semua orang nampaknya stres ya, apalagi terkait pekerjaan ya, masalah hubungan, masalah pribadi ya. Jadi konseling seringkali membantu klien dalam meningkatkan kesadaran diri, memahami perasaan dan pikiran-pikiran yang mendasari perilaku kliennya atau konselingnya, kemudian mengambil langkah-langkah praktis untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan konseling adalah yang pertama pemahaman diri, membantu klien memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik, termasuk emosi, motivasi, dan pola pikir. Kemudian konseling juga membantu klien mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi pilihan, dan menemukan solusi yang efektif. Kemudian pengembangan keterampilan, meningkatkan keterampilan coping atau kemampuan untuk menghadapi dan mengelola stres, konflik, atau perubahan dalam hidup. Kemudian dukungan emosional, memberikan dukungan emosional selama masa-masa sulit seperti saat berduka, menghadapi perubahan besar, atau dalam masa krisis. Jenis konseling itu banyak ya, ada konseling individu. Udah jelas kalau konseling individu itu dilakukan oleh seseorang konselor dan seorang klien untuk membahas pribadi dan emosional secara pribadi ya. Kemudian ada konseling kelompok, dilakukan dalam kelompok kecil di mana anggota berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain di bawah bimbingan seorang konselor. Kemudian ada namanya konseling keluarga, fokus pada hubungan antara anggota keluarga dan bekerja untuk menyelesaikan konflik keluarga atau meningkatkan komunikasi. Kemudian konseling karir berfokus pada membantu individu dalam membuat keputusan karir dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan karir. Kita masuk sekarang peran konselor. Konselor itu siapanya nanti? Kita ya. Kita selaku konselornya menjadi pendengar yang empatik.
Konselor berperan sebagai pendengar yang penuh perhatian dan empati, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi klien untuk berbicara tentang masalah mereka. Kemudian pendukung pengambilan keputusan, konselor membantu klien dalam proses pengambilan keputusan, baik itu terkait dengan masalah pribadi, profesional dan atau sosial. Kemudian konselor juga sebagai pengarah pengembangan keterampilan. Konselor memberikan latihan keterampilan seperti teknik manajemen stres, komunikasi yang efektif, dan strategi pemecahan masalah. Itu jadi bahasa Minang ini tahu Baik, ini sebenarnya masih banyak ya. Cuman rasanya kurang ini ya, karena Ibu nggak menampilkan slide-nya. Ya, jadi interaksi kita kurang apa namanya ya, kurang dua arah karena kalian belum melihat slide-nya ya. Mungkin nanti Yolanda, masih ada Yolanda? Masih, Bu. Ya, nanti Yolanda, ini kan masih banyak. Ibu akan kirim slide-nya ya, beberapa slide. Nanti mungkin Ibu akan kasih penugasan aja ya, penugasan aja. Kemudian nanti kita masuk sekali lagi atau 2 kali lagi. Ibu kirim slide-nya dulu. Kalau kejadiannya nih nggak bisa nih, Ibu betulin dulu laptop Ibu ya, kayak udah terlalu berat. Jadi nanti untuk hari ini ya, cukup aja sini karena kalau nggak ada slide kayaknya kurang nyambung ya. Kalian pun hanya mendengar aja, apalagi kadang-kadang putus-putus suaranya ya. Sehingga komunikasi kita, karena komunikasi yang penting ya, sama seperti dalam melakukan bimbingan konseling, komunikasi yang sangat penting. Jangan sampai salah kita memahami, salah komunikasi, salah kita dalam pengambilan keputusan ya. Baik, gimana? Gimana Yolanda? Kita ini aja ya untuk hari ini. Jadi intinya nanti ya Ibu akan kirim slide-nya. Ya, kita akan akan masuk kembali dan Ibu akan kasih tugas ya dari slide itu. Ibu akan berikan tugas ya. Jangan stres ya. Jangan stres. Ibu akan berikan tugas karena jauh semua kalau di sini karena Ibu sukanya mengajar itu langsung ya. Ini Bu, karena ya. Ibu berharap kali lah Ibu nggak kasih tugas, Bu. Nggak apa-apa. Jadi tugas itulah yang membantu. Kalau perlu kita nggak usah ujian lagi, Ibu ambil nilai dari tugas saja. Ya, Ya. Ya, terlibat kali Bu ya, deadline-nya. Ya, ngerti Ibu. Tapi ada beberapa nih ya. Kemarin untuk tugas praktek itu udah diberikan Bu Arnela ya. Iya, Ibu. Ya, karena kan kalau misalnya ini seperti ini kurang efektif juga kita ya. Jadi Iya, Bu. nanti Ibu akan kirim slide-nya. Slide-nya mungkin kalian bisa pelajari dulu. Mungkin hal-hal yang penting aja yang ini. Mungkin nanti ada beberapa ya yang materi yang penting yaitu mengenai wawancara ya. Bagaimana konselor melakukan wawancara. Sama satu lagi komunikasi ya. Mungkin Bu Anela udah kasih belum komunikasi? Udah, Bu. Udah, Bu. Komunikasi khusus untuk bimbingan konseling? Ada, Bu. Ada udah ya. Nggak apa-apa nanti Ibu kasih juga lagi slide-nya ya. Nanti dilihat aja kembali karena berkaitan nanti dengan tugas. Nggak apa-apa, nggak usah stres, nggak usah cemas ya. Tetap semangat insya Allah. Walaupun jauh ya dari Padang ya. Yang paling jauh di mana? Di Padang? Padang, Bu. Padang, Bu. Ada Medan juga ya. Padang, Medan. Pekanbaru, Bu. Pekanbaru ya. Ya, nggak masalah. Yang penting tetap semangat ya. Tetap semangat, jangan merasa saya sudah tua, nggak ada tua ya. Ini yang sebelah sini Yang penting semangatnya tetap muda ya, jiwa muda. Oke. Baik, mau kita buat diskusi kayak nggak efektif Ibu juga materinya nggak bisa Ibu sampaikan melalui ini ya, karena nggak tahu nih laptop Ibu apa dia, udah keberatan, udah kecapean mungkin juga. Oke, baiklah sampai di sini ada yang mau didiskusikan. Ini ada yang bimbingan Ibu juga ya untuk skripsi ya. Mohon maaf Ibu belum bisa ini nanti tapi Ibu akan hubungi satu-satu aja nanti kita ininya ya melalui WA ya. Leni ada? Ya, Bu.
Oh, ini Leni. Ya Len ya, nanti ibu ini aja ya. Karena nanti kalau misalnya ibu hubungi aja satu-satu, mungkin besok kalau ibu ini insya Allah ada waktu. Karena kalau di kampus banyak sekali nggak habis-habis yang dikerjakan ya. Jadi nanti Leni, siapa lagi? Ada beberapa. Karena ini ada yang sudah naik ya. Udah ada yang sudah mau seminar. Kalau bimbingan ibu satu orang ya, satu orang Wirda ada di sini? Wirda? Nggak ada kayaknya ya. Ya nggak masuk. Ya, udah mau maju dia konsul langsung ya. Jadi insya Allah dia maju tanggal 5 atau tanggal 7 nggak salah ibu. Tapi nggak apa-apa ya, insya Allah pasti lancar semuanya. Ya, jangan stres, jangan cemas, nanti bahaya ya. Ya, sampai terjadi gangguan-gangguan yang kita ceritakan tadi, gangguan psikologi. Baik, ada lagi? Ibu rasa kita nggak bisa banyak diskusi ya, materinya cuma sedikit tadi. Ini Ibu kirim aja ke Yolanda ya. Ada beberapa materi terus, biar bisa dibaca-baca berkaitan dengan tugasnya. Baik, kalau nggak ada lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya, nggak bisa optimal karena secara daring ini kurang ini ya. Kalau ibu lebih suka kalau walaupun daring, kalau ada mahasiswanya lebih suka secara luring aja, enak kita berinteraksi ya, Baik, terima kasih ya, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga lancar semuanya. Ini sudah mau selesai ya. Udah mau selesai, sebentar lagi udah semester ini nggak terasa ya, sudah mau menyelesaikan STR case-nya ya. Oke, iya, mudah-mudahan nih bulan 5 udah selesai nih kayaknya. Amin. Doakan kami lancar-lancar ya Bu. Ya, amin, Ibu doakan ya. Baik, terima kasih. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Silahkan melanjutkan kegiatan aktivitasnya ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Iya. Oke. Izin live ya. Ya, Bu. Jadi kan di Pekalongan sama, di Pekalongan di Pekalongan ini. Kawan-kawanku, udah selesai sebenarnya. Minta tolong laku dulu. Kita harus seminggu. Minta tolong, bantu dulu aku. Bisanya klien yang di Aceh mengirim apa? Kirim apa? Proposal skripsiku. Ku bayar pun. Buku saku udah selesai. Belum, sekali lagi. Sakit kepala. Perbaikan aku. Itu yang kirim itu PPT. Udah sakit kepala aku dong. Udah mirdong aku mirdong. Apa lagi yang tinggal? Lampu dadang ada. Hah? Apa yang tinggal lagi? Tinggal itulah buku saku itu. Ini SDJB. Tahu lah, pegang komputer pun apa itu pun masih gugu-gugu. Belum paham benar. Siap aja lah, kakak ujian aja lah lagi. Iya, tapi itulah kan bapak lo kirim punya aku tuh buku apa aku tuh pengajuan aku sama bapak bimbinganku. Terus itulah mau ngirim apa aku kayak mana ya? Siapa yang dia apa di Aceh? Minta tolong dulu mau aku kirim dulu apa aku proposal skripsiku biar di print. Kak Risma, udah siap? Ada CSD proposal.